sekolah minggu semuanya. Shalom Mama Papa, apa kabarnya? Pasti luar biasa dan sehat-sehat semuanya. Adik-adikku sekolah minggu semuanya, hari ini kita akan beribadah melalui online. Kakak percaya walaupun kita melalui online, kita tetap dengan hikmat, kita memuji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita siapkan hati kita siapkan tempat kita yang baik, supaya kita boleh dengan hikmat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Hari ini kakak ditemani oleh ada Kak Via, ada juga Kak Kesi. Shalom semuanya. Shalom Kak. Shalom Kak. Baik adik-adik semuanya, kita ambil tempat, kita saat teduh. Kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami, kehidupan anak-anak sekolah minggu kami, dan orang tua kami sedalam satu minggu ini Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah minggu kami. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Walaupun saat ini kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan, hati kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Karena itu Tuhan,
kuasailah tempat kami masing-masing dimanapun kami berada, supaya ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan Bapa. Berkati adik-adik sekolah minggu kami, berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu dan abang-abang sekolah minggu, bahkan pengurus sekolah minggu, bahkan majelis, bahkan tim yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini Bapa. Sungguh Bapa, kami mau serahkan ibadah kami saat ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan Amin. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi medley ya. Kita bernyanyi bersyukurlah dan matahari bersinar terang. Oh
sekarang kita mendengarkan titah ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu kecuali aku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan segala pekerjaanmu, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di dalam kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan membunuh. Titah ketujuh. Jangan berzina. Titah kedelapan. Jangan mencuri. Titah kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah kesepuluh. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hewannya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Think of me constantly.
Adik-adik sekolah minggu semuanya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan naikkan pujian Yesus sayang padaku sebanyak 2 kali. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik hari ini? Ada sukacita? Atau jangan-jangan tadi pagi adik-adik susah nih dibangunin sama mama papa? Aduh, aku masih ngantuk. Atau adik-adik sudah siap untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Oke, adik-adik, kakak yakin kalian semua dalam sukacita ya. Walaupun belum bisa ketemu dengan teman-teman, belum bisa kebaktian bareng, tetapi kalian di sini juga tetap kebaktian bareng kok dengan teman-teman. Jadi, kalian boleh bersukacita, memuji Tuhan. Adik-adik, masih ingat gak firman Tuhan minggu kemarin yang disampaikan kakak Agave? Nah, kira-kira apa ya minggu kemarin firman Tuhan? Firman Tuhan minggu kemarin adalah tentang kejujuran. Nah, baik adik-adik, pagi ini kakak akan cerita tentang Yesus memberkati anak-anak. Nah, seperti apa ya ceritanya? Nah, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Bapa. Kami boleh merasakan sukacita, dapat merasakan napas kehidupan yang daripada Tuhan, dapat merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Bapa, kami telah memuji menyembah-Mu. Ini saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar Bapa kami boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami Tuhan menjadi tanah yang subur untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Bapa, kami boleh dengar-dengaran firman-Mu, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik,
Baik adik-adik, kita akan semuanya sudah pegang Alkitab. Oke, kita akan belajar tentang firman Tuhan dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Adik-adik, kakak mau nanya dulu nih. Injil Markus itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, perjanjian baru ya. Yuk adik-adik, kita akan membaca bersama-sama. Ngomongnya tegas ya. Dan menyimak kata-katanya ya, biar kita lebih paham. Oke, kita mulai. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Yesus memberkati mereka. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Adik-adik, kira-kira kalau ada orang yang terkenal, orang yang ngetop, atau idola kalian datang ke daerah kalian, atau ketemu di suatu tempat, kira-kira apa yang kalian lakukan? Pasti datang kan? Datang, ingin melihat langsung, ingin salaman, ingin foto atau selfie. Nah, ini gambar yang sekarang ini gambar siapa? Ayo. Nah, itu adalah gambar Bapak Presiden kita. Nah, itu kan kelihatan tuh anak-anak pada mau nyalam, pada berkerumun untuk menyalam atau foto. Nah, demikian juga cerita firman Tuhan hari ini, bahwa pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya jalan-jalan di kota. Yesus itu mengajar dan menyembuhkan orang-orang dengan berbagai penyakit. Waktu itu di daerah Galilea. Nah, setelah mereka sembuh, mereka pulang dong ke rumahnya masing-masing. Kemudian mereka cerita ke orang lain. Wah, itu Yesus luar biasa. Dia melakukan mujizat. Yang buta disembuhkan. Banyak orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yesus memang luar biasa. Gitu. Nah, begitu mereka mendengarkan Yesus ada di daerah mereka, mereka langsung berbondong-bondong ingin berjumpa dengan Yesus. Orang tua juga sampai membawa anak-anaknya untuk bertemu Yesus, berharap Tuhan Yesus akan mendoakan dan memberkati anak-anak mereka. Nah, pada saat mereka tiba di tempat Yesus berada, murid-murid Yesus menghalang-halangi orang tua dan anak-anak itu ingin ketemu dengan Yesus. Murid Yesus bilang ini, jangan dekat kepada Yesus. Tuhan Yesus sibuk. Tuhan Yesus lelah. Tapi Yesus mendengar. Akhirnya Yesus bilang,
Yesus marah kepada murid-muridnya. Dia bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Akhirnya, para murid Yesus mengizinkan anak-anak ketemu dengan Yesus. Nah, waktu anak-anak ketemu dengan Yesus, Yesus memeluk anak-anak itu. Memangku, menggendong anak-anak itu. Jadi memang Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak. Nah, kira-kira dari cerita yang kita baca tadi, kira-kira ada 4 hal penting yang dapat kita pelajari dari cerita itu. Kira-kira ya apa ya ceritanya, apa yang dipelajari? Nah, yang pertama, Tuhan Yesus menganggap anak-anak itu spesial di hatinya. Jadi anak-anak sangat spesial di hati Tuhan Yesus. Arti spesial itu apa sih? Nah, spesial itu adalah orang yang penting, orang yang sangat disayangi dan diperhatikan. Nah, Yesus itu sangat menyayangi dan memperhatikan anak-anak. Nah, kalian adalah anak-anak yang spesial di hati Tuhan. Yesus menyayangi dan memperhatikan kalian. Yesus memeluk anak-anak itu. Ada yang dipangku, ada yang digendong. Adik-adik sering gak dipeluk sama mama papa? Nah, Yesus juga memeluk anak-anak itu. Itu menunjukkan bahwa Yesus sangat sayang dan cinta kepada anak-anak. Bahkan Tuhan Yesus memberkati setiap anak yang datang kepadanya. Nah, ini dia. Nah, tapi apa ya buktinya kalau Yesus itu sayang kepadaku? Nih sekarang nih, apa iya ya benar Tuhan sayang kepadaku? Saat ini aku kan tidak bisa sekolah. Aku belajarnya di rumah. Sekolahnya di rumah. Aku merasa sedih karena aku nggak bisa ketemu teman, tidak bisa main bersama. Jadi adik-adik, ingat, Tuhan Yesus itu tetap sayang pada kalian. Jadi walaupun keadaan sekarang seperti ini, kalian harus tetap bersyukur. Kalian bersyukur masih bisa belajar di rumah, masih bisa makan makanan yang bergizi, masih punya mama papa yang baik. Nah, tapi ada juga yang bilang gini, Tuhan gara-gara corona, aku belum dapat sekolah, aku bingung. Terus ada lagi yang bilang, Tuhan, sekolah yang aku dapat itu tidak favorit. Aku tidak suka di situ. Aku nggak punya teman di situ. Nah, adik-adik, kalian harus selalu bersyukur. Percaya Tuhan Yesus sangat menyayangi kalian dan akan memberikan yang terbaik buat kalian. Nah, kemudian yang kedua adalah anak-anak berharga di mata Tuhan. Berharga itu seperti apa ya? Nah, semua manusia berharga di mata Tuhan. Jadi baik anak-anak maupun orang dewasa sama berharga di hadapan Tuhan. Jadi dari cerita ini kita melihat bahwa Yesus itu menghargai anak-anak. Sama seperti orang dewasa yang saat itu mengelilinginya, anak-anak juga dikasih kesempatan sama Tuhan yang sama untuk datang kepadanya.
Jadi semua manusia berharga di mata Tuhan. Semua sama dan disayang oleh Tuhan. Seringkali orang dewasa menyepelekan anak-anak. Dia bilang, anak-anak itu nggak tahu apa-apa. Anak-anak itu lemah. Aduh, anak-anak jangan nggak usah nggak tahu apa-apa. Gitu. Nah, tapi Tuhan Yesus itu sangat menghargai anak-anak. Jadi dia anak-anak itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Oke. Itulah Tuhan. Nah, yang ketiga, anak-anak sebagai simbol hati yang mendambakan kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus itu menjelaskan bahwa orang seperti anak kecil itulah yang mempunyai kerajaan surga. Hati yang seperti anak-anak yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kalau kita tahu kan, kalau adik-adik, anak-anak, itu kan lucu, polos, lugu, dan selalu mengandalkan dan berserah penuh kepada orang di sekelilingnya seperti orang tua. Nah, mama, papa. Nah, Yesus mengatakan, sikap anak-anak ini menggambarkan orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi, iman kepada Yesus seharusnya seperti perilaku anak-anak. Gitu. Nah, perilaku anak ini kan mengandalkan. Sikap anak-anak yang mengandalkan Tuhan, percaya dan berserah kepada Tuhan. Nah, jadi seperti anak-anak yang sangat percaya dan mengandalkan Tuhan. Oke. Kemudian yang keempat, anak-anak bisa menjadi berkat buat orang lain. Wah, seperti apa ya? Bisa ya anak kecil bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, ingat nggak adik-adik cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang? Nah, waktu itu Yesus itu sibuk mengajar, menyembuhkan, melakukan mujizat. Jadi orang banyak yang mengikuti Yesus. Nah, pada saat itu di suatu tempat itu hari mulai sore, namun orang banyak itu belum makan. Akhirnya murid Yesus bilang, Tuhan suruh mereka pergi mencari makan ke desa terdekat. Karena di sini tidak ada makanan. Lagian mereka ada 5.000 lebih. Nah, tapi Yesus mengatakan, siapa yang mempunyai makanan? Nah, ternyata ada seorang anak laki-laki yang punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, melalui yang dipunyai anak-anak itu makanan 5 roti dan 2 ikan, Yesus melakukan mujizat sehingga 5.000 orang makan dengan sekenyang-kenyangnya, bahkan sampai sisa 12 keranjang. Nah, itu kan anak-anak bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, terus apa lagi dong? Itu di Alkitab. Nah, ini ada lagi kisah nyata tentang seorang anak kecil yang memiliki 57 sen, akhirnya berdiri gereja yang besar, namanya Gereja Baptist Church di Philadelphia. Nah, itu ceritanya gini. Anak kecil ini namanya Hetty. Dia tinggal di daerah kumuh tempat orang memulung. Suatu hari dia pergi ke sekolah minggu
namun dia tak dapat masuk karena sudah penuh. Kemudian Hetty berjalan sambil menangis. Seorang pastor atau pendeta melihatnya dan bertanya, "Hetty, kenapa kamu menangis?" Dia menceritakan bahwa dia tidak dapat sekolah minggu karena sudah penuh. Sekolah minggunya kecil, ruangannya. Nah, akhirnya pendeta tersebut berusaha mencari kursi dan membawa Hesti masuk ke sekolah minggu. Nah, akhirnya dia bisa kebaktian. Tapi sesudah itu dia pulang. Nah, sampai malam Hesti masih berpikir terus bagaimana caranya membantu juga teman-temannya yang senasib dengan dia, orang-orang yang susah, agar dapat selalu ikut kebaktian sekolah minggu. Jadinya dia berpikir gimana ya caranya membantu. Nah, akhirnya 2 tahun kemudian ternyata Hetty meninggal karena sakit. Nah, kemudian keluarganya menyampaikan ke pendeta, kemudian Hetty dimakamkan. Nah, keluarga dan pendeta itu masuk ke kamar Hetty dan menemukan satu dompet yang sudah lusuh kumal. Nah, kemudian mereka membuka. Ternyata ada isi uang 57 sen dan ada surat di dalamnya. Hetty menulis dalam surat itu, dia mau mengumpulkan uang untuk membangun sekolah minggu. Jadi uang yang terkumpul itu baru 57 sen. Waktu itu pendeta sangat terharu. Kemudian dia menceritakan itu kepada jemaat di gereja orang dewasa. Akhirnya orang semuanya tergerak hatinya untuk mengumpulkan dana untuk membangun ruang sekolah minggu yang besar. Nah, akhirnya terkumpullah dana yang banyak banget sampai dikatakan bahwa terkumpul 1 ton emas. Nah, akhirnya bukan hanya ruang sekolah minggu yang besar yang dibangun, tapi gereja yang besar yang bisa orang masuk ke dalam 3.300 orang. Kemudian di sebelahnya ada rumah sakit yang besar, ada universitas. Nah, itulah nama gereja itu, namanya Gereja Baptis yang berada di Philadelphia. Nah, hebat kan anak-anak? Anak-anak itu bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Seperti Hetty. Dengan uang 57 sen, akhirnya berdiri gereja yang besar, yang luar biasa. Adik-adik juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya, oke. Nah, sekarang kakak mau nanya. Kira-kira seperti apa karakter anak-anak yang bisa masuk kerajaan surga? Kira-kira karakter anak yang seperti apa yang bisa masuk kerajaan surga? Ayo coba kira-kira apa ya? Yuk. Ya, coba kita lihat. Nah, taat kepada Tuhan. Waduh, ini apa lagi ya? Taat kepada Tuhan, apalagi rajin berdoa. Maksudnya rajin berdoa berarti berkomunikasi kepada Tuhan, berbicara langsung kepada Tuhan. Nah, itu menunjukkan kalian dekat dengan Tuhan. Oke. Kemudian rajin belajar. Nah, kalau kalian rajin belajar, kalian nanti dengan ilmu yang kalian dapat, kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Kemudian rajin baca Alkitab. Nah, kalau kalian rajin baca Alkitab, kalian bisa lebih memahami akan firman Tuhan. Dan kalian semakin besar nanti akan semakin menjadi anak-anak yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah ini jujur, seperti minggu kemarin yang kalian pelajari. Ya, menjadi anak yang jujur. Kemudian menjadi anak yang rendah hati, tidak sombong. Nah itu.
Kemudian sayang kepada adik, kakak, mama, papa, opung, teman, dan semua orang sekitarnya ya. Tidak memandang, oh iya dia temanku, milih-milih. Tapi orang yang sayang kepada orang lain. Nah, kemudian rajin membantu orang tua. Kira-kira apa yang mau dibantu sama mama papa? Banyak. Misalkan melap meja, cuci piring, menyapu, menjaga adik. Banyak yang bisa dibantu mama papa. Walaupun kalian kecil, kalian bisa membantu orang tua. Kemudian, apalagi ya? Oh iya, peduli sama orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi melalui kalian, dengan kepedulian kalian, orang lain bisa merasa terberkati. Nah, itulah kira-kira karakter anak-anak yang bisa masuk kerajaan surga. Baik adik-adik, sebelum begitulah cerita tentang Yesus memberkati anak-anak. Nah, sekarang kita ayat hafalan minggu ini adalah Matius 18 ayat 4. Nah, kita membacanya sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, demikian adik-adik, firman Tuhan hari ini. Yesus sayang pada kalian. Yesus sayang padaku. Jesus love me. Baik adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Yesus sayang padaku. Nyanyi sama-sama ya. Oke, kita mulai. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, bahwa ku kecil
Baik adik-adik semuanya, kita tutup firman Tuhan dengan doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah ditaburkan. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk taat dan setia kepadamu Tuhan. Boleh menjadi orang-orang yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Berkati kami Tuhan sepanjang minggu ini, agar Bapa kami juga tahu apa yang harus kami kerjakan dan lakukan. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaan dan usaha mereka, agar Bapa melalui orang tua kami boleh menjadi saluran berkat buat kami. Makasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ingan. Temanya minggu ini adalah Tuhan memberkati anak-anak. Yesus sayang padaku. Nah, adik-adik kelas A, sekarang kita membuat aktivitas ya. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah kertas yang berwarna merah dan hijau. Atau adik-adik bisa menggunakan origami. Atau adik-adik juga bisa menggunakan kertas yang lain atau warna yang lain. Baik, kemudian ada spidol, ada lem atau double tip. Oke, adik-adik, kita akan memulai aktivitas untuk minggu ini. Nah, sebelumnya Kak Ina mau tanya, adik-adik kalau sayang itu disimbolkan dengan bentuk hati kan? Benar? Setuju tidak? Oke, nah sekarang kita akan membuat dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk hati dan yang kedua adalah bentuk salib. Hati menyimbolkan kalau sayang. Kemudian salib simbol Tuhan Yesus. Yesus sayang padaku. Oke, kita mulai ya. Oke, adik-adik sekarang kita ambil sehelai kertas untuk membuat cetakan hati ya. Nah, kertas dilipat. Kemudian setelah dilipat, bagian sini kita potong. Ambil gunting, kita potong. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan membentuk sebuah hati. Nah, adik-adik ya. Ini kita cetak di dalam kertas berwarna merah. Kita bikin nanti dari pensil bentuk hati. Nah, adik-adik sudah Kak Ina bentuk hati ya. Nah, ini dia bentuknya. Kemudian kita gunting deh. Oke, jadi adik-adik bentuk hati. Nah, adik-adik sekarang kita akan membuat bentuk salib ya. Kita bikin dulu cetakannya. Ambil kertas, kita lipat dua, kemudian kita gunting. Nah, seperti ini ya. Bawahnya, atasnya,
kemudian kita bikin sisi-sisinya. Nah, kita gunting. Nah, adik-adik, kemudian kita buka deh lipatannya menjadi bentuk salib. Nah, kita cetak di kertas berwarna hijau. Kita ambil pensil, kita bikin cetakannya ya adik-adik. Oke, Kak Ina bikin cetakannya. Selesai deh. Nah, adik-adik, sekarang kita gunting. Oke, nah sudah digunting. Sekarang bentuk salib. Oke, jadi deh dua bentuk. Satu bentuk hati, satu bentuk salib. Nah, hati melambangkan sayang, salib melambangkan Yesus. Yesus sayang padaku. Nah, kita tempelkan hati di atas salib. Nah, adik-adik, kita ambil double tip ya. Nah, taruh di belakang hati. Kemudian satu lagi. Nah, oke. Nah, sekarang kita buka ya. Nah, kita tempelkan hati di atas salib. Yesus sayang padaku. Nah, adik-adik. Nah, setelah jadi, kemudian kita taruh nama. Nah, kita taruh nama adik-adik di sini, ya. Nah, Kak Ina tulis deh nama Kak Ina di sebuah kertas. Nah, Kak Ina ambil kertas, Kak Ina potong, Kak Ina tulis deh, ya. Kak Ina. Nah, terus kita potong yang rapih ya adik-adik. Nah, potongnya yang rapih ya. Nah, nama adik-adik juga ditulis yang rapi dan dipotong di kertas putih. Nah, kita akan tempelkan di sini. Ya, tempelkan di sini. Kita kasih lagi. Mau double tip, mau lem, ya. Itu bebas. Taruh di belakang. Kita buka. Kita tempelkan di tengah-tengah hati. Nah, Yesus sayang Kak Ina. Yesus sayang Kak Ina. Nah, adik-adik, supaya lebih bagus tadi Kak Ina bilang, nah di sininya kita bolongin yuk, supaya nanti bisa digantung di meja belajar atau di pintu kamar ya. Kak Ina punya bolongan. Coba tanya mama punya nggak supaya mudah. Nah, bolong. Nah, adik-adik, kemudian di bolongan ini kita masukkan benang atau tali ya, bebas. Apa aja yang adik punya bisa dipakai. Nah, diikat ya. Nah, kan bisa digantung ya. Nah, jadi deh ya. Yesus sayang Kak Ina. Selesai. Gampang kan adik-adik? Mudah kan? Nah, sekarang adik-adik mulai membuat aktivitas minggu ini ya. Minta bantuan mama papa. Setelah selesai, adik-adik minta tolong foto dan kirim ke kakak, abang, guru sekolah minggu. Gampang kan? Terima kasih. Tuhan berkati. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat gambar love dan ada panahnya. Nah, yang pertama disediakan kertas kartun, boleh yang agak tebal sedikit, kemudian gunting, alat pewarna. Nah, kemudian setelah kita bentuk gambar love,
kita juga buat di pinggir dari gambar ini ada ini, sebelah kanan adalah garis putus-putus, kemudian di sebelah kiri yang bawah juga ada garis putus-putus. Nah, kemudian setelah kita buat, kita gunting. Nah, seperti ini kita gunting, pinggirannya rapi. Untuk adik yang lebih kecil bisa minta bantuan sama mama papa ya. Kemudian setelah digunting dengan rapi seperti ini. Nih, hampir jadi nih. Nah, itu. Nah, kemudian, nah ini dia sudah jadi. Kemudian kita akan menggunting atau melubangi yang garis putus-putus yang ini. Nah ini seperti ini. Kita gunting. Putus-putus seperti ini. Putus. Kemudian kita membuat panah juga di kertas kartun. Kemudian kita buat gambar panah dulu, digambar dulu, kemudian digunting. Nah, seperti ini. Setelah sudah digambar, dibanting seperti ini panahnya. Nah, kemudian setelah jadi anak panahnya, kemudian kita masukkan. Masukkannya mulai yang dari atas, yang telah dilubangin, masukkan panahnya. Kemudian akan ke belakang. Kemudian nanti dari belakang masuk lagi ke depan, ke garis yang di bawah sebelah kiri. Nah, ini dia. Seperti ini, adik-adik. Nah, ini jadi. Bagus ya. Nah, jangan lupa ini dikasih warna. Warnanya bebas, gimana biar cakep, dibuat ya. Kemudian kata-kata ini tidak harus Jesus love and welcomes little children just like me. Bisa juga apa yang kamu rasakan tentang kebaikan Tuhan, tentang Tuhan Yesus, kalian boleh tulis di sini. Yang maknanya adalah, Yesus sayang padaku. Buatlah kata-kata yang menarik, yang memang benar-benar kalian rasakan kebaikan dan sayangnya Tuhan Yesus kepada kalian. Oke? Selamat mencoba adik-adik. Jangan lupa dikerjakan dengan baik dan bagus. Kemudian dipoto, suruh foto mama papa atau kalian yang memoto. Nanti yang hasilnya bagus, nanti kakak kasih hadiah. Ya, oke? Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu teman-teman kelas C. Gimana? Udah pada ibadah belum? Nah, kalau udah ibadah, sekarang kita mau kegiatan ya. Ini kegiatan kelas C nih hari ini. Aktivitas kelas C hari ini ada semacam kuis gitu. Nah, kalian bisa lihat nih kan di videonya ada layar. Nah, di sini ada banyak kotak-kotak nih dengan huruf-huruf. Nah, nanti ada jawabannya. Nanti ada pertanyaan, ada 4 pertanyaannya. Jawabannya nanti ada di dalam kotak-kotak ini. Nanti kalian sambungin huruf-hurufnya. Bentuknya bisa vertikal, bisa horizontal maupun diagonal. Oke. Anyway, yang belum ibadah jangan lupa ibadah ya, klik linknya. Nah, oke. Kita lihat pertanyaan pertama sekarang ya. Nih, ada 4 tokoh dalam nas firman kita hari ini. Carilah pada kotak di sebelah kiri. Nah, ada 4 ya. Cari. Yang kedua, apa yang dilakukan murid-murid melihat orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus? Oke. Ini bentuknya kata ya. Ada 8 kata total jawabannya. Nah, yang ketiga, apa yang dilakukan Yesus kepada anak-anak? Nah, buat yang nomor 3 ada 2 jawabannya ya. Nah, yang keempat, ini kan lengkapin nih ada 2 isian.
Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang salah seperti itulah yang mempunyai titik. Nah, diisi semua ya, ada total 8 jawaban. Nah, jawabannya nanti dikirimin oleh teman-teman ke WA grup kelas C ya. Jangan lupa, oke dikerjain ya. Happy Sunday! Adik-adik sekolah minggu semuanya, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ambil persembahannya, kita angkat tangan kita ucapkan Hubere doon, hubani harajauni naibata. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, kita telah selesai kebaktian, tapi sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Oke, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan boleh berikan pada kami. Kami telah memuji, menyembah-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau begitu menyayangi kami dan memberkati kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang mengalami pandemi virus corona, juga dunia Bapa. Tuhan, Engkau tahu semua keadaan kami Tuhan. Bapa, Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Bebaskan kami dari segala sakit penyakit. Bebaskan kami dari virus corona. Tuhan menjaga melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan, Kau campur tangan Bapa, sehingga Tuhan bangsa kami ini boleh bebas dari virus corona. Kami boleh bangkit kembali Bapa, bangsa kami boleh bangkit kembali. Berkati para pemimpin kami Tuhan, dari mulai Bapak Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, dan sampai yang terbawah, sampai kepala desa, lurah, dan RT. Tuhan, berikan mereka hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga Bapa di dalam mereka melakukan tugasnya, dalam mengambil suatu keputusan, adalah dia boleh melakukan yang berkenan kepadamu Tuhan, memutuskan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang minggu ini Bapa. Tuntun kami sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat lakukan yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati Tuhan keluarga orang tua kami dalam pekerjaan dan usahanya Bapa, sehingga Bapa melalui orang tua kami juga boleh menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Adik-adik kita berdoa bersama-sama,
Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai untuk hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi di ibadah online GKPS Salemba. Salam sehat, salam rindu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye. Tuhan cinta semua